Perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Apakah penyebabnya? Mari kita bahas bersama-sama. Dari data Badan Pusat Statistik Nasional, angka perceraian di tahun 2024 sekitar 64%, yaitu 251.000 kasus. Dan 70%-nya yang menggugat cerai adalah pihak wanita. Penyebabnya ada banyak. Masalah ekonomi, juga pertengkaran dan perselisihan yang terjadi setiap hari terus-menerus. Ada juga yang masalah menjadi korban judi online. Dan yang paling penting, semua itu mengerucut pada satu hal, kekerasan dalam rumah tangga. Data ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan isu yang kompleks yang melibatkan berbagai macam faktor. Faktor sosial, masalah ekonomi, dan juga pribadi. Dan zaman sekarang, wanita semakin pintar karena adanya pengaruh dari medsos dan juga lingkungan pergaulan yang membuat perubahan karakter dan bisa membuat perubahan terhadap kepribadian mereka, sehingga mereka menjadi wanita yang mandiri dan tangguh. Juga semakin aktif dalam mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah yang terjadi melalui jalur hukum. Di tahun 2025, sejak awal Januari hingga September 2025, sudah lebih dari 10.000 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korbannya rata-rata adalah perempuan. Dan penyebab utamanya yaitu masalah ekonomi dan juga tekanan hidup. KDRT yang terjadi dalam rumah tangga, pelakunya tidak lain adalah dalam lingkar terdekat dari korban. Bisa dari keluarga, bisa dari pasangan, dari teman, ataupun dari pacar. KDRT yang terjadi di Indonesia, rata-rata korbannya mayoritas adalah para perempuan, di mana mereka mengalami KDRT seksual, KDRT psikis atau verbal, dan juga KDRT secara fisik. Nah, pelakunya tidak lain adalah pasangannya, yaitu para laki-laki. Nah, ada yang tidak kita tahu bahwa sebenarnya para laki-laki pun bisa menjadi pelaku dan juga bisa menjadi korbannya. Mengapa para laki-laki ini bisa disebut sebagai para pelaku dan juga korban? Para laki-laki ini juga mereka mengalami tekanan hidup yang bisa berpengaruh terhadap tingkat stresnya. Nah, tingkat stres ini akhirnya bisa mengakibatkan para lelaki ini untuk melakukan KDRT yang sebenarnya mungkin bisa dia tidak sadari, atau mungkin juga dia sadari secara sadar untuk dilakukan kepada pasangannya.
Hal-hal demikian bisa mengakibatkan juga itulah yang dinamakan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Bisa berbentuk seksual, bisa berbentuk fisik, yaitu memukuli perempuan atau menampar, juga bisa berbentuk psikis atau verbal, yaitu melontarkan kata-kata yang buruk terhadap pasangannya. Nah, tingkat stres inilah yang juga bisa mengakibatkan depresi yang terjadi pada pihak laki-laki. Para laki-laki apabila dia sudah menikah, maka ujiannya adalah tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya. Juga beban ekonomi, juga tekanan dalam lingkungan pekerjaan, tekanan dari pihak keluarga, dan juga anak-anaknya. Sedangkan untuk para wanita, apabila ia sudah menikah, ujiannya adalah pasangannya, anak-anaknya, keluarga suami, bahkan rumah tangganya. Nah, kondisi stres yang dialami para suami inilah yang terkadang membuat para istri ikut merasakan beban ekonomi dalam rumah tangganya, yang akhirnya membuat para istri ikut merasakan juga depresi yang dialami oleh para suaminya. Bahkan membuat hal ini juga yang membuat para istri itu akhirnya mengalami yang namanya mental illness. Jadi dia mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, kemudian juga kurangnya perhatian dari suami, kemudian juga bahkan akhirnya mengakibatkan kurangnya kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga itu. Nah, stres yang dialami para suami ini akhirnya membuat laki-laki atau para suami ini mengalami perubahan sikap, dan perubahan sikap inilah yang diakibatkan ejakulasi dini, kemudian lemah syahwat atau minder, gitu kan, bahkan kurang percaya diri, mudah marah, mudah tersinggung, bahkan mengalami yang namanya IED, intermittent explosive disorder. Jadi IED ini adalah gangguan mental yang menyebabkan ledakan emosi atau ledakan amarah impulsif dan agresif yang tidak proporsional, yang tiba-tiba dan dilakukan secara intens dan tidak sesuai dengan pemicunya. Nah, ketidakmampuan laki-laki dalam mengontrol dan mengendalikan tingkat emosi karena stres yang dia hadapi itulah yang akhirnya membuat perubahan sikap terhadap pasangannya. Dan hal ini juga dipengaruhi karena faktor lingkungan di tempat pekerjaan, juga faktor pergaulannya, dan juga beban tekanan yang dialami oleh para suami ini dalam kehidupannya. Dalam hal ini, akhirnya para wanita atau para istri ini mengalami sebuah dilema, di mana di satu sisi dalam ajaran agama Islam, para wanita ini dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap suaminya, yang tanpa disadari sebenarnya membuat mereka mengalami yang namanya mental illness. Jadi gangguan mental yang diakibatkan karena terlalu intens, terlalu sering mendapatkan perlakuan kasar dari pasangannya. Mereka menjadi sasaran pelampiasan stres. Jadi mereka yang dibentak, dipukuli, bahkan mungkin dicaci maki seperti itu. Ada yang ridho, ada yang ikhlas menerima perlakuan kasar atau kekerasan secara
fisik maupun secara seksual atau secara verbal yang dialami gitu kan. Ada juga yang mereka menerima perlakuan kasar tersebut karena mereka takut. Nah, hal inilah akhirnya yang menyebabkan banyak para wanita ini mengalami mental illness, mengalami depresi, yang banyak dari mereka karena ketidaktahuan mereka, karena kurangnya iman, karena mungkin juga banyak perempuan-perempuan di sana yang tertutup gitu kan, jadi mereka melakukan hal-hal seperti bunuh diri, kemudian pergi dari rumah seperti itu. Namun ada juga para wanita ini yang mereka terutama yang wanita-wanita yang mandiri, mereka atau yang mereka memang berpendidikan, jadi mereka berani untuk mengambil sikap, yaitu menggugat cerai. Jadi mereka tidak takut untuk meraih kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Nah, apa yang terjadi pada laki-laki tersebut? Akhirnya itulah yang memicu terjadinya KDRT di dalam rumah tangga, di mana laki-laki mencari pelampiasan di dalam rumah, yaitu dengan melakukan KDRT terhadap pasangannya. Nah, semua ini akan menjadi suatu titik temu di mana semua ini terjadi karena masalah ekonomi dan tekanan hidup yang sangat besar di zaman sekarang ini. Semua tahu bahwa yang kita hadapi saat ini adalah masalah yang sangat kompleks. Jadi mulai dari tekanan hidup, mulai dari masalah ekonomi, yang akhirnya semua ini mengerucut menjadi satu yang memicu terjadinya KDRT di dalam rumah tangga. Apapun bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak sangatlah tidak dibenarkan, walaupun itu sering terjadi di dalam rumah, dan pelakunya adalah lingkar terdekat mereka. Dan para perempuan pun mempunyai hak dan segera laporkan kepada pihak yang berwajib, bukan hanya soal penegakan hukum, tapi untuk memberikan rasa aman, perlindungan, dan juga keadilan bagi para korban, terutama perempuan dan anak-anak. Maka dari itu, para perempuan harus berani mengambil sikap dan berani memutuskan untuk memberikan kebahagiaan terhadap diri sendiri dan juga anak-anak mereka. Jangan pernah takut untuk melaporkan KDRT yang dialami terhadap dirinya dan juga anak-anaknya kepada pihak yang berwajib. Karena kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan, bukan orang lain.